Ya, minasan, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, kyou wa kono video de keiyoshi o benkyou shimashou. Jadi hari ini kita akan belajar keiyoshi, kata sifat ya. Jadi dalam bahasa Jepang nanti ada dua kata sifat ya. Kita lihat saja polanya ya untuk kata sifat ini. Jadi inilah polanya. Jadi subjek wa, kata benda ga, kata sifat. Untuk pola yang pertama ini, kalau polanya wa dengan ga, kemudian kata sifat, ini kata benda ini kaitannya erat dengan subjek. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan subjek benda ini. Misalkan hidung, dia hidungnya mancung ya misalkan ya. Atau dia matanya besar. Karewa menga oki. Jadi wa dengan ga bisa diterjemahkan dengan nya dalam bahasa Indonesia. Jadi yang menunjukkan subjek ini bagian kata benda ini bagian dari subjek. Tapi erat hubungannya ya. Kalau bukunya merah tidak menggunakan wa dengan ga. Kareno hong. Kudia merahnya kata sifat akai. Selain itu, pola ini juga digunakan kalau kata benda ini orang dekat, misalkan saudara atau ayah, ya. Misalkan dia ayahnya orang Jepang, karewa oto sanga nihongjin desu. Walaupun nihongjin di sini memang bukan kata sifatnya, tapi kata benda orang Jepang. Tapi pola wa dengan ga itu artinya menjadinya. Ya. Jadi dia ayahnya orang Jepang, misalkan ya. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya, reibungnya. Jadi yang pertama itu benda bagian dari subjek. Ya. Ini. Zo wa mimi ga oki desu. Ya. Ini zo ini gajah, mimi ini telinga, oki besar. Dalam hal ini lebar ya, menggunakan oki, tidak menggunakan hiroi ya. Jadi zo gajah, mimi telinga. Jadi gajah telinganya besar. Di sini mimi telinga itu bagian dari gajah ya, bagian yang tidak bisa dipisah ya. Berikutnya karewa menga aoi desu. Kare dia me mata. Jadi karewa menga dia matanya aoi desu. Aoi itu biru. Ya, ini huruf kanjinya. Kemudian di sini ada kaiwa. Kita kecil jaraknya. Jadi yang tadi yang pertama A. Ini kecil dulu. Nah, gitu. Ya, jadi terlihat seluruhnya ya. Ya. Anata wa kyodai ga arimasu ka? Hai, arimasu. Anata no kyodai wa nannin imasu ka? Watashi no kyodai wa futari desu. Watashi wa sannin kyodai desu. Anata wa nanbanme desu ka? Watashi wa nibbanme desu. Ichiban ue wa otoko desu ka? Onna desu ka? Ichiban ue wa otoko de,
Ichiban shita wa onna desu. Oni-san wa gakusei desu ka? Hai. Ani wa gakusei de, imoto wa kokousei desu. Ya, jadi itu dialognya ya. Jadi bertanya mengenai saudara ya. Apakah kakak atau adik? Ya, yang pertama, anata wa kyodai ga arimasu ka? Ya, jadi wa dengan ga di sini, lalu di sini ada arimas, aru artinya punya, mempunyai ini. Ya. Jadi apakah kamu punya kyodai, punya saudara? Hai, arimas. Ya, ada ya. Atau hai, punya. Ya, punya ya. Anata no kyodai wa nanin imasu ka? Ini kyodai ya, kyo ini ani, kakak laki-laki, yang dai ini ototo, adik laki-laki ya. Sini pertanyaan nanin ini bacanya ya. Jadi yang hito dibacanya nin, tidak dibaca jing ya. Jadi nanin berapa orang ya? Anata no kyodai wa nanin imasu ka? Jadi anata no kyodai ya, saudara kamu, nanin imasu ka? Ada berapa orang? Watashi no kyodai wa futari desu. Jadi watashi no kyodai wa, saudara saya futari desu. Watashi wa sanin kyodai desu. Jadi watashi wa saya sanin kyodai. Jadi 3 bersaudara. Di sini sanin kyodai termasuk saya ya. Jadi 3 bersaudara. Anata wa nambamme desu ka? Nambang ini nomor berapa? Me ini menunjukkan yang ke. Jadi anak yang keberapa ya, atau nomor berapa. Nambamme desu ka? Kalau kita tulis cara bacanya ini ya. Jadi yang pertama, huruf kanji yang pertama itu nan, kata tanya ya. Ini bang menunjukkan nomor, me di sini yang ke. Walaupun me di sini kalau berdiri sendiri artinya mata. Ya. Tadi sudah munculnya di atas mata. Tapi di sini yang keberapa ya? Nambamme desu ka? Watashi wa nibamme desu. Jadi watashi wa saya nibamme. Ini bamme ya. Yang ini ni. Yang pertama ini 2. Jadi nibamme yang kedua atau nomor 2 boleh ya. Nibamme desu. Ichiban ue wa otoko desu ka? Onna desu ka? Ichiban. Ichiban ini nomor 1, ue atas. Jadi di sini maksudnya ichiban ue yang paling besar ya. Otoko laki-laki ya. Onna perempuan ya. Jadi apakah yang paling besar laki-laki atau perempuan? Sini otoko ya. Kemudian onna ya boleh double n, boleh langsung onna saja. Tapi kebanyakan menggunakan n, menjadi onna kebanyakan ya. Ya, seperti ini ya. Jadi, onna. Jadi bukan ona ya, tidak dibaca ona di sini tapi onna. Perempuan. Apakah yang paling besar laki-laki atau perempuan? Ichiban ue wa otoko de, ichiban shita wa onna desu. Ichiban ue wa otoko, laki-laki ya. Jadi yang pertama laki-laki, ichiban shita, shita ini bawah, ichiban yang nomor 1 atau yang paling di sini. Jadi ichiban shita wa artinya yang bungsu ya. Jadi yang paling kecil atau yang bungsu, onna desu, perempuan. Dan A bertanya, oni-san wa gakusei desu ka? Di sini menggunakan oni-san karena kakak kamu dalam hal ini. Tadi kan ditanyakan nomor 1 itu otoko. Jadi karena laki-laki, oni-san artinya kakak laki-laki kamu ya. Oni-san wa gakusei desu ka? Hai, ani wa gakusei de, imoto wa kokousei desu.
Jadi hai aniwa ini kembali ke pihak saya, jadi kakak saya. Jadi pertanyaannya kakak kamu, ya kakak kamu. Jawabannya ya kakak saya. Aniwa gakusei. Kakak saya mahasiswa. Imoto wa kokosei desu. Imoto ini adik perempuan, ya adik perempuan saya. Kokosei, siswa SMA atau siswi SMA ya. Koko ini dari koto gakko, sei-nya ini dari gakusei atau dari seito. Seito itu siswa ya. Jadi itu dialognya. Kemudian yang berikutnya polanya sama, subjek wa, kata bendaga, kata sifat. Di sini kata benda ini bukan bagian dari subjek. Jadi bukan bagian yang erat dari subjek, tapi polanya menggunakan wa dan ga ini karena kata sifatnya. Untuk kata sifat tertentu polanya menjadi seperti ini. Lalu kata sifat yang digunakan untuk pola ini itu suki, ya, kirai, jozu, heta, tokui, nigate. Jadi kata sifat itu ya. Jadi suki ini kata sifatna, sukida atau sukina artinya suka. Kalau kita melihat huruf kanjinya, ini melambangkan suka. Sebelah kirinya itu perempuan, sebelah kanannya ini anak. Jadi untuk mengingat atau untuk memudahkan menghafal, itu perempuan biasanya suka anak-anak. Jadi huruf kanji perempuan dan anak ini menjadi suki, menjadi suka ya. Kemudian yang kedua kiraina atau kiraida. Ini kirai benci atau tidak suka. Kemudian yang ketiga jozuna atau jozuda, artinya pandai atau mahir. Jadi untuk jozu itu yang kirinya atas, lalu yang sebelah kanannya ini tangan. Jadi atas tangan. Jadi dikuasai ya. Kemudian yang berikutnya hetana atau hetada. Heta artinya tidak mahir atau bodoh. Jadi heta ini he-nya itu shita bawah. Lalu T-nya itu tangan. Jadi lawan dari jozu ya. Kalau jozu atas ini, kalau heta ini bawah ya. Kemudian tokuina atau tokuida. Tokui artinya mahir, pandai. Dan nigatena atau nigateda itu tidak mahir. Jadi tokui lawan katanya nigate. Gitu ya. Di sini jozu dengan heta juga artinya mahir dan tidak mahir ya. Hanya mungkin bedanya kalau katakanlah heta misalkan ya, utanga heta des, artinya tidak mahir nyanyi. Jadi karewa utanga heta des. Walaupun tidak mahir nyanyi, tapi kalau ada acara dia berani tampil. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau tokui dengan nigate, misalkan karewa ryoringa tokui des. Dia mahir memasak. Atau karewa utanga tokui des misalkan ya, dia mahir nyanyi. Jadi kalau menggunakan tokui itu ada tersirat, kalau tidak disuruh dia tidak akan tampil. Gitu ya. Ya, berikutnya reibung, contoh kalimat. Untuk pola yang kedua ya. Jadi kata benda bukan bagian yang erat dari subjek. Yang menentukan wa dengan ga itu kata sifatnya ya. Contohnya watashi wa kohi ga suki desu. Watashi wa saya, kohi ga suki desu. Saya suka kohi, kopi ya. Bukan diartikan dengan saya kopinya ya. Tapi saya suka kopi. Kemudian yang kedua, watashi wa kare di sini bukan watashi.
karewa nihongo ga jouzu desu. Nihongo ya. Jadi ini huruf go menunjukkan bahasa. Jadi nihongo bahasa Jepang ya. Jadi dia mahir bahasa Jepang atau dia pandai bahasa Jepang. Dan yang ketiga, watashi wa banana ga suki dewa arimasen. Jadi saya suki dewa arimasen artinya tidak suka ya, tidak suka banana. Banana ini pisang ya, dari bahasa Inggris. Kemudian yang kaiwanya. Lalu di sini ya ini ada yang kurang ya. Di sini karewa nihongo ga jouzu desu. Tapi pertanyaannya bahasa Indonesia pertanyaan di sini ya. Apakah dia pandai bahasa Jepang? Kalau ada apakah berarti di sini tinggal dipakai atau menggunakan ka ya. Ka di sini menunjukkan pertanyaan ya. Jadi apakah ya? Jadi kita tambah saja di sini ka. Ya, artinya menjadi apakah ya? Apakah dia pandai bahasa Jepang? Karewa nihongo ga jouzu desu ka? Kalau tidak ada ka ya dia pandai bahasa Jepang. Bukan pertanyaan ya. Berikutnya kaiwa, dialog ya. Dialognya agak banyak juga. Kita lihat dulu seluruhnya ya. Ini seluruhnya AB. Ya, yang pertama ya. Anata wa nihongo ga ojouzu desu ne. Iie, mada desu. Watashi wa nihongo ga heta desu. Anata wa dono kurai nihongo benkyou shimashita ka? 8 kagetsu atau 8 kagetsu gurai nihongo o benkyou shimashita. Doko de nihongo o benkyou shimashita ka? Sriwijaya Daigaku de nihongo o benkyou shimashita. Nihongo no hoka ni donna gaikoku go ga dekimasu ka? Eigo ga dekimasu. Ya, itu dialognya ya. Di sini anata wa kamu nihongo ga ojouzu desu ne. Jouzu ini pandai tadi ya, mahir. Di sini menggunakan o bigo itu karena orang lain ya. Jouzu yang pandai ini yang mahir orang lain. Jadi digunakan o. Seperti namae ya, pertanyaannya menjadi o namae. Nama Anda ya. Shigoto juga o shigoto, pekerjaan Anda. Yang kedua, jawabannya ya. Iie mada desu. Watashi wa nihongo ga heta desu. Jadi iye mada itu menunjukkan merendahkan diri ya. Tidak iye mada desu, belum saya belum mahir saya belum pandai. Watashi wa nihongo ga heta desu. Watashi wa saya nihongo ga heta desu. Jadi tidak mahir bahasa Jepang ya. Anata wa dono kurai nihongo benkyou shimashita ka? Bisa begini ya. Jadi anata wa kamu dono kurai berapa lama? Nihongo benkyou shimashita ka? Sudah belajar bahasa Jepang ya. Jadi sampai sekarang ini sudah belajar bahasa Jepang berapa lama? 8 kagetsu. Di sini biasanya dibacanya 8 kagetsu ya. Walaupun di sini huruf K katakana, ini dibacanya K. Ini 8 kagetsu menunjukkan lama bulan. Jadi K di sini menunjukkan lama bulan ya. Jadi 8 kagetsu gurai nihongo benkyou shimashita. Jadi sudah belajar bahasa Jepang, gurai di sini kira-kira. Jadi kira-kira 8 bulan. Doko de nihongo benkyou shimashita? Doko de. Jadi menanyakan tempatnya di mana. Nihongo benkyou shimashita? Belajar bahasa Jepang. Yang B di sini Sriwijaya Daigaku de nihongo benkyou shimashita. Jadi belajar bahasa Jepang di
Sriwijaya Daigaku, di Universitas Sriwijaya. Nihongo no hoka ni donna gaikokugo ga dekimasu ka? Nihongo no hoka. Hoka ini yang lain. Atau selain Nihongo, selain bahasa Jepang, donna gaikokugo. Gaikokugo bahasa asing. Jadi donna gaikokugo di sini diartikan dengan bahasa asing apa ya? Selain bahasa Jepang. Nihongo no hoka ni donna gaikokugo ga dekimasu ka? Selain bahasa Jepang, bahasa asing apa? Dekimasu ka? Yang kamu bisa. Dekimasu bisa. Eigo. Ini eigo ga dekimasu ya. Eigo atau eigo. Jadi eigo ga dekimasu. Bisa bahasa Inggris. Eigo bahasa Inggris. Jadi untuk go di sini boleh diucapkan ngo ya, karena di akhir kata. Jadi Nihongo boleh Nihongo ya. Anata wa Nihongo ga jouju desu ne. Iie, mada mada desu. Watashi wa Nihongo ga heta desu. Anata wa dono kurai Nihongo o benkyou shimashita ka? 8 kagetsu gurai desu. Atau 8 kagetsu gurai Nihongo o benkyou shimashita. Doko de Nihongo o benkyou shimashita ka? Sriwijaya Daigaku de Nihongo o benkyou shimashita. Nihongo no hoka ni donna gaikokugo ga dekimasu ka? Eigo ga dekimasu. Gitu ya, yang go boleh dibaca ngo, kecuali yang ini gai. Ini gai koku, gainya tidak dibaca dengan ngai koku karena ini di awal. Jadi kalau ga gigu go di awal kata, bacalah ga atau ucapkan ga ya. Kalau ga gigu go di tengah atau huruf kedua atau di akhir kata boleh diucapkan ngangingungeo. Kita ingat pada saat mempelajari huruf hiragana ini ya. Lalu untuk kata bantu ya, walaupun hanya satu seolah-olah di awal, ini diucapkan nga boleh, diucapkan ga juga boleh. Ya, gai kokungo nga dekimasu ka? Atau dibaca ga boleh ya untuk ga kata bantu di pola ini ya, subjek wa, kata benda nga, lalu kata sifat. Atau dalam hal ini kata dekimasu ini sebenarnya kata kerja ya. Yaitu polanya. Berikutnya kita lihat latihannya. Ini latihannya seperti ini ya. Rei no yoni shinasai. Jadi buat seperti contoh. Ini latihannya mudah. Contohnya zo, hana, nangai. Tinggal menambahkan kata bantu, mencantumkan kata bantu ya. Untuk zo kata bantunya wa karena ini subjek. Zo wa. Untuk hana kata bantunya nga. Karena ini hana bagian dari zo. Jadi hananga kata sifatnya nangai, nangai des. Jadi zo wa hananga nangai des. Kalimatnya menjadi seperti ini ya. Zo wa hananga nangai des. Jadi di sini tidak menggunakan pola zo no hana. Tapi zo wa hananga nangai des. Tinggal ditambahkan wa dengan ga ya, tidak begitu sulit. Yang kedua atau nomor satu bukan yang kedua ya, nomor satu soalnya di sini kiring kubi nangai ya. Kubi ini leher, nangai panjang ya. Jadi kiring jadi subjek, kiring wa ini kubi nga nangai des. Kemudian yang kedua usangi, usagi ini kelinci, ini mimi telinga tadi ya. Nangai panjang. Yang ketiga budisang ini di sini dina bukan budi ya. Dina sang kami rambut.
nangai panjang. Jadi Dina rambutnya panjang. Ya. Dina sang wa kamiga nangai des. Yang keempat, niasang kami rambut mijikai pendek ya. Jadi mijikai lawan dari nangai. Kemudian yang kelima, amirsang sei takai ya. Sei ini badan. Biasanya sei itu digunakan khusus untuk tinggi badan ya. Ini takai tinggi. Yang keenam, budisang sei hikui. Di hikui pendek lawan dari takai tadi ya. Kemudian yang ketujuh, jonsang me ini aoi. Tadi sudah muncul ya. Aoi artinya biru. Kita lihat cara bacanya atau kita cantumkan. Ini. Di John matanya biru ya. Yang kedelapan, kare atama i. Ini atama dengan i ini satu idiom. Atama ngai artinya cerdas. Jadi kalimatnya nanti menjadi karewa atama ngai des. Jadi dia cerdas ya, atama ngai. Lawan i itu warui, nomor 9 ya. Anu hito orang itu atama warui. Lawan dari nomor 8 ya, atama ngai atama nga warui. Nomor 10, watashi ha itai. Ha ini gigi. Jadi hanga itai sakit gigi. Gitu ya. Yang kedua, reino yoni sinasai. Buat dialog seperti contoh. Ya. Di sini contohnya berupa dialog. Informasi atau contoh 1, kohi suki. Lalu dalam kurung anata. Dalam kurung anata ini dijadikan subjek untuk kalimat pertanyaan. Jadi kalimatnya anatawa. Kemudian kohinga suki tinggal tambah kata batunga dan deska karena pertanyaannya. Jadi kalimat pertanyaannya menjadi anatawa kohinga suki deska. Apakah kamu suka kopi? Jawabannya ada 3 kemungkinan ya. Hai, watashi wa kohi ga taiheng suki desu. Taiheng di sini sangat, suki sangat suka. Jadi ya, saya sangat suka kopi. Yang B, iye ya. Pertanyaannya sama ya. Anata wa kohi ga suki desu ka? Iye, watashi wa kohi ga amari suki dewa arimasen. Jadi saya amari suki dewa arimasen tidak begitu suka ya. Amari dengan dewa arimasen tidak begitu. Lalu kata sifatnya suki. Jadi tidak begitu suka kopi. Oh, yang ketiga, iye watashi wa kohi ga kirai desu. Saya tidak suka. Kirai di sini tidak suka ya, lawan dari suki. Ya, berikutnya ini latihannya ya. Ini informasinya. Ringo ini kirai, tidak suka ya. Anata ini subjek kalimat pertanyaan. Jadi pertanyaannya anata wa ringo nga kirai desu ka? Gitu ya. Jawabannya hai atau ye. Yang kedua, nihongo dengan jozu. Subjeknya anata anohito. Anohito, orang itu. Yang ketiga, tenis dan jozu. Dalam kurung kare. Subjeknya kare. Yang keempat, kudamono dengan suki. Dan subjeknya kanojo. Dia perempuan. Kelima, yasai, sayuran, suki. Ini adik perempuan. Adik perempuan apa? Imoto ya. Imoto karena di sini adik perempuan kamu itu menggunakan sang, imoto sang. Jadi pertanyaannya menggunakan imoto sang, nanti jawabannya imoto. Jawabannya menjadi adik saya. Kemudian nomor 6, badminton, jozu, sushi sang.
Yang nomor 7, Ryori itu masakan, Tokui mahir, Okasang. Okasang ini ibu. Karena pertanyaan menggunakan Okasang, jawabannya berubah menjadi ibu saya, menjadi haha ya. Ini haknya bunyi panjang untuk ibu ya. Okasang. Ya. Tapi kalau tidak ada o, tidak ada sang, ini dibacanya haha. Ibu saya ya. Berikutnya nomor 8, Nihon no uta. Uta lagu, jadi lagu Jepang ya. Nihon no uta. Dan Jozu, dan ini adik laki-laki. Adik laki-laki, ototo ya. Oto karena ini jadi subjek menjadi orang lain ya, adik kamu, ototo sang. Menggunakan sang, jawabannya menjadi ototo, menjadi adik saya. 9, odori, tarian. Jozu, onesang. Jadi ini onesang. Kakak perempuan ya. Ini dibacanya menjadi ne, bunyi panjang ya. Karena ada o, ada sang, ini dibacanya ne. Tapi kalau tidak ada o, tidak ada sang, dibacanya menjadi ane. Jadi pertanyaannya menggunakan one sang, jawabannya menjadi ane. Nomor 10, sports, suki, ini kakak laki-laki. Kakak laki-laki, oni sang ya. Jadi ini dibacanya ni, bunyi panjang. Karena ada o dan sangnya menjadi oni sang. Kalau tidak ada o dan sang, dibacanya menjadi ani. Jadi nanti jawabannya ani ya, aniwa. Kemudian yang berikutnya atamangai. Ini satu idiom ya, atamangai artinya cerdas. Walaupun ini ada dua kata, atama dengan i ya, dua kata benda, kata sifat i. Untuk latihan yang ini, tanyakan ciri-ciri, katakanlah dalam hal ini orang, menjadi ciri orang itu seperti apa ya. Kemudian subjeknya pilihlah orang. Jadi atamangai itu cenderung orang, jadi subjeknya gunakan orang ya. Di sini memilih anata no tomodachi, teman kamu. Ini orang ya, teman kamu. Anata no tomodachi wa donna hito desu ka? Donna hito artinya orang yang bagaimana. Donna ini menanyakan ciri-ciri sesuatu ya, atau sifat sesuatu. Dalam hal ini ciri orang. Ya. Jawabannya watashi no tomodachi wa atamangai hito desu. Jadi watashi no tomodachi wa teman saya, atamangai hito. Jadi atamangai di sini menerangkan hito. Teman saya adalah hito, adalah orang. Orang yang bagaimana? Donna hito. Orang yang atamangai, orang yang cerdas ya. Ini menga oki. Matanya oki, besar. Ini juga untuk subjek, pilihlah orang ya. Pertanyaannya nanti menggunakan donna hito karena orangnya donna hito. Nomor 2, kuchinga umai. Ini juga idiom kuchinga umai. Kuchinga umai itu pandai bicara ya. Walaupun umai sendiri artinya enak. Sama dengan oishi untuk makanan ya. Kono tabemono wa oishi desu. Kono tabemono wa umai desu. Pengertiannya sama. Tapi kalau untuk idiom macam ini, kuchinga umai. Umai yang digunakannya bukan kuchinga oishi. Kuchinga umai. Pandai bicara ya, manis mulut. Yang ketiga, karada ga oki. Karada badan, oki besar. Jadi badannya besar. Kami ga nagai. Ini nagai, panjang. Jadi rambutnya panjang.
Ini juga ciri orang, jadi nanti subjeknya orang ya. Yang kelima, kami ga mijikai, rambutnya pendek. Itu juga orang. Di subjeknya seperti contoh Anatano Tomodachi boleh, atau menyebut nama orang boleh, dan yang lainnya ya. Seingat takai, nomor 6 ya. Sei ini badan, takai ini tinggi. Kemudian tenga hosoi. Tei ini tangan, hosoi di sini kurus atau lentik untuk tangan ya. Jadi tangannya lentik. Hosoi. Berikutnya ashiga futoi. Ashi ini kaki, futoi ini besar. Hati-hati ya untuk futoi, ada oki, ada inu yang mirip huruf kanjinya. Ya, kita lihat ya, kalau oki huruf kanjinya ini. Jadi tidak ada titik, tidak ada contrengan di sininya. Seperti ini ya. Tapi kalau futoi ada contrengan ini. Kalau inu contrengannya di sebelah kanan. Kanan atasnya. Seperti ini. Ini inu. Contrengannya di sini. Oki tidak ada contrengan. Futoi contrengannya di sini. Jadi mirip tapi artinya beda. Kemudian nomor 9. Karada nga i. Karada badan, i bagus. Jadi badannya bagus. Dan nomor 10. Kao nga hiroi. Banyak kenalan. Ini idiom juga. Jadi kao, wajah, hiroi ini arti sebenarnya luas. Misalkan heyanga hiroi. Kamarnya luasnya. Tapi untuk kao nga hiroi pengertiannya banyak kenalan atau pergaulannya luas. Gitu ya. Kemudian yang ke-11, mimi nga toi. Mimi nga toi di sini boleh dikatakan satu idiom. Mimi itu telinga, toi itu jauh. Dalam hal ini pendengarannya kurang ya. Jadi perlu alat bantu. Yang ke-12, menga warui. Ya, menga warui juga ini boleh dikatakan satu idiom. Jadi me mata, warui ini jelek, tapi bukan berarti bentuk matanya yang jelek, tapi penglihatannya yang tidak bagus ya. Jadi perlu alat bantu, perlu kacamata. Kucinga omoi, ini juga satu idiom. Kuci artinya mulut, omoi artinya berat. Ya. Tapi dalam hal ini menjadi jarang bicara. Ya. Karewa kucinga omoi desu. Jadi dia jarang bicara. Yang 14, kucinga warui desu. Ya. Kucinga warui, kuci mulut, warui jelek. Jadi kucinga warui ini juga satu idiom. Jadi bukan bentuk mulutnya yang jelek, tapi katakanlah bicaranya suka ceplas-ceplos, jadi tanpa disaring lagi seolah-olah ya. Atau bisa juga diartikan dengan suka membicarakan orang. Itu kucinga waru. Ya, jadi itulah materi di video ini. Di subjek, wa, kata benaga, kata sifat khususnya itu ya. Polanya itu. Ya. Kyowa korede owarimashou. Dewa mata. Gokuro sama deshita.